Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku sekalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki semester genap di tahun 2021. Kita berharap bahwa di semester genap kita bisa bertatap muka, tapi apalah daya, itu karena situasi tidak memungkinkan, kita harus lanjutkan dengan belajar dengan cara jarak jauh. Mudah-mudahan walaupun demikian kalian tetap bersemangat mengikuti pelajaran, terutama pada kesempatan kali ini pelajaran fikih. Anak-anakku sekalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, di kelas 7 kita belajar fikih di semester genap ini adalah materinya tentang ketentuan sholat Jumat. Kita tahu sholat Jumat adalah biasa kita lakukan dan kita laksanakan, dan materi ini adalah mudah-mudahan sebagai ilmu, menambah wawasan buat kita semua, menjadi pengetahuan yang sampai dengan akhir hayat tentunya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan dengan pembahasan apa itu sholat Jumat. Sholat Jumat memiliki pengertian adalah sholat 2 rakaat. Jadi sholat Jumat itu sholat 2 rakaat yang wajib dilaksanakan seorang muslim setelah khotib berkhutbah di waktu zuhur setiap hari Jumat. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa pengertian sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat setelah khotib naik mimbar, dilakukan secara berjamaah. Itulah sholat Jumat. Kemudian bagaimana hukumnya sholat Jumat? Hukum sholat Jumat ditinjau dari hukumnya. Ini sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah balik atau sudah dewasa. Dia sehat jasmani dan rohaninya, merdeka serta bukan musafir. Ada fardu ain atau wajib secara individu untuk dilaksanakan. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki muslim yang balik, tidak dalam keadaan sakit, ya, sehat jasmani rohani, merdeka, tidak musafir, artinya dalam keadaan mukim, dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan tidak wajib sholat Jumat. Namun demikian kalau ada orang perempuan ikut sholat Jumat, dia diperbolehkan dan tidak perlu untuk melakukan sholat zuhur. Nah, kaitan sholat Jumat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 62. Ini mudah-mudahan kalian baca lagi pelan-pelan, perhatikan tentang kewajiban sholat Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini dalil ayat yang mewajibkan kepada setiap muslim untuk melakukan sholat Jumat. Kewajiban melaksanakan sholat Jumat tidak dibebankan kepada hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa? Budak. Zaman dulu ada budak, manusia diperjualbelikan. Jadi kalau orang banyak duit bisa membeli budak, kemudian dipekerjakan di rumahnya, di ladang, di perkebunan, tidak dibayar karena itu menjadi apa? Menjadi hak tuannya. Nah, budak tidak diwajibkan, tapi sekarang tidak ada perbudakan, gitu ya. Zaman dulu ketika zaman Rasulullah ada perbudakan. Anak-anak, wanita, musafir dan orang sakit itu tidak dibebankan. Rasulullah SAW telah menerangkan ini dalam sebuah hadisnya.
Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya? Al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun abdun mamlukun awimro'atun aw sobiyun aw maridun, rawahu Abu Daud. Jumat itu hak wajib dikerjakan oleh setiap Islam dengan berjamaah, kecuali 4 macam orang, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Itu tidak dibebankan. Secara khusus dalam sebuah hadis disebutkan mengenai mengerjakan sholat Jumat bagi musafir. Apa kata Rasulullah? Al-jumu'atu hajjul fuqara. Sholat Jumat itu sebagai haji bagi orang-orang fakir miskin. Nah, itu sholat Jumat. Jadi Jumat itu wajib bagi laki-laki yang balik dewasa, dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat 2 rakaat setelah imam setelah khotib menyampaikan khutbah, dilaksanakan secara berjamaah. Pertanyaannya dari ulasan ini, 1, tolong dijawab, apakah pengertian sholat Jumat itu? 2, sebutkan ayat Al-Quran yang menerangkan kewajiban sholat Jumat. Itu pertanyaan. 2 pertanyaan, tolong dijawab. Yang ketiga, syarat wajib sholat Jumu'ah. Sholat Jumu'ah ada wajibnya, syarat wajib. Jadi kalau ada syarat wajib, ada orang yang tidak wajib sholat Jumat. Tadi sudah disampaikan. 1, muslim. Nah, muslim itu berarti apa? Laki-laki. Yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu laki-laki balik. Sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Oleh karena itu, orang yang tidak beragama Islam ataupun orang kafir, dia tidak wajib. Ya jelaslah, dia tidak beragama Islam, dia tidak wajib sholat Jumat. Dia wajibnya apa? Membaca syahadat. Kalau dia sudah membaca syahadat Islam, muslim, dia wajib laksanakan sholat Jumat. Andai kata ada orang non muslim melaksanakan sholat Jumat, maka amalnya tidak sah, ditolak. Karena Allah tidak menerima amal seorang kecuali orang itu dalam keadaan beriman. Kemudian yang kedua, balik. Balik itu dewasa. Dewasa itu apa? Alamatul bulughu salasun. Kita sudah bahas dulu di kelas 7. Tanda-tanda balik itu 3. Yang pertama, sudah sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Yang kedua, sudah haid. Yang ketiga, sudah mimpi. Nah, itu alamat balik. Kalau dia sudah sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, berarti dia sudah balik. Atau dia belum 15 tahun perempuan, tapi sudah haid, maka dia sudah balik. Atau laki-laki, dia belum 15 tahun, sudah merasakan nikmatnya mimpi yang menghasilkan mimpi basah, itulah, maka dia sudah balik. Beban, kalau dia sudah balik, dia wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Beban melaksanakan kewajiban dari Allah diberikan kepada orang yang sudah balik. Oleh karena itu, anak kecil yang belum balik tidak wajib dia melaksanakan sholat Jumat, tapi dia mesti belajar untuk membiasakan diri melaksanakan kewajiban. Namun anak-anak yang sudah mencapai umur 7 tahun, katakan begitu, disarankan juga untuk menghadiri sholat Jumat sebagai media pembelajaran, kalau perlu didampingi oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya ngajak, di sampingnya anak-anak, jangan dibiarkan anak-anak diumbar bahasa Arman, dibiarkan, akhirnya sholat Jumatnya berisik, ribut, bercanda dan lain sebagainya. Nah, ini perlu bimbingan setiap orang tua kalau dia belum balik, ya. Sebab kata Rasulullah, murus sobiyu bisolah idza balago sab'a sinin. Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat kalau dia sudah umur 7 tahun. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya berakal. Berakal artinya sehat pikirannya, tidak senyum sendirian, tidak tertawa sendirian. Jadi orang yang berakal wajib dia melaksanakan sholat Jumat. Kalau dia orang gila secara total, berarti dia bukan orang yang dibebani untuk melaksanakan kewajiban, salah satunya sholat Jumat. Rasulullah bersabda, rufi al-qalamu an salasin,
an-naimi hatta yastayqadha wa anis sabi hatta yusibba wa anil ma'tuhu hatta yaqilu. Pena terangkat dari 3 golongan, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia dewasa, dan orang gila sampai dia kembali berakal atau waras. Itu yang tidak dikenakan kewajiban. Anak kecil, orang gila, kemudian orang yang ketiduran. Yang keempat, yang menjadi syarat wajib sholat adalah laki-laki. Perempuan tidak wajib tapi boleh, ya. Laki-laki wajib. Kemudian laki-lakinya merdeka, bukan dalam kekuasaan orang lain. Yang ketiga, dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit. Misalnya dia penyakit stroke atau buta, tidak ada yang mengantar, maka kewajibannya hilang. Sholat Jumat wajib dikerjakan oleh muslim, laki-laki saja. Jadi seorang wanita tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana kata Nabi, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun. Abdun mamlukun, aw imra'atun, aw sobiyun, aw maridun. Jumat itu hak kewajiban yang dikerjakan bagi laki-laki muslim kecuali 4 orang. Pertama, hamba saya, kedua perempuan, ketiga anak-anak, yang keempat orang dalam keadaan sakit. Yang kelima, orang yang menetap dan bukan musafir, tidak dalam perjalanan jauh, wajib banget. Nah, itu. Kemudian orang yang tidak ada uzur, mencegahnya untuk menghadiri sholat Jumat, misalnya dalam keadaan peperangan, kondisi bencana alam dan lain sebagainya, itu uzur yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sholat Jumat. Seperti kita pernah mengalami ada satu kejadian, misalnya kemarin pandemi, ya enggak? Pandemi wabah sampai di mana-mana seluruh dunia, maka kemudian diumumkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, sholat Jumatnya tidak dilaksanakan di masjid-masjid, tapi melaksanakan sholat zuhur sebagai waktu Jumat pada waktu itu. Nah, itu tetap dilaksanakan. Jadi anak-anakku sekalian, ada 6 hal yang menjadi wajibnya seseorang melaksanakan sholat Jumat. Jadi pertanyaan yang ketiga, coba sebutkan, ya, sebab-sebab wajib melaksanakan sholat Jumat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan pelajaran kita di kelas 7 Madrasah Sanawiyah tentang syarat-syarat sah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat bisa sah kalau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? 1, sholat Jumat bisa didirikan di masjid, ya, tempat yang sudah tetap atau tempat yang lazim digunakan sholat Jumat. Jadi dilaksanakan di masjid atau di tempat yang biasa dilaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau dilaksanakan di lapangan, di hutan, nggak sah. Kedua, didirikan dengan berjamaah. Kata Imam Syafi'i minimal 40 orang. Kata Imam Hanafi boleh 4 orang. Nah, gitu. Itu perbedaan pendapat. Kata Imam Syafi'i 40 orang minimal, ya, orang mukim. Kemudian yang kelima, dilaksanakan setelah matahari tergelincir. Itu syaratnya, syarat sahnya. Artinya sudah masuk waktu zuhur pada hari Jumat. Yang keempat, mengawali sholat Jumat itu dengan 2 khutbah. Siapa yang bacakan khutbah? Khatib namanya. Nah, pertanyaan nomor 4 nih. Apa yang dimaksud dengan khatib? Jadi pertanyaannya nomor 4, apa yang dimaksud dengan khatib? Pasti sudah bisa menjawab. Khatib itu orang yang membacakan khutbah. Jadi pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan khatib? Perhatikan. Kemudian mengawali sholat Jumat dengan 2 khutbah. Nah, itu syarat-syarat sah sholat Jumat ada 4. Jadi nomor 5 pertanyaannya, sebutkan syarat-syarat sah sholat Jumat. Ya, nomor 5, sebutkan syarat-syarat sah sholat Jumat. Itulah materi kita, pelajaran kita pada kesempatan pertemuan awal ini, pelajaran fikih di kelas 7. Sudah saya sampaikan walaupun singkat sederhana. Ada 5 pertanyaan, tolong dijawab dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya seperti biasa, itu soal nanti kita akan kumpulkan setiap bulannya. Sampai bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Dan saya harap tetap semangat. 3M, mencuci tangan, menjaga jarak,
memakai masker itu harus menjadi kebiasaan baru bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.